Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Citra Nusa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa belajar, bisa beraktivitas di bulan suci Ramadan ini dengan sangat baik. Salat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in atba'in tabi'in, dan kita berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini di bulan suci Ramadan ini, marilah kita perbanyak beribadah, perbanyak mencari ilmu. Salah satunya adalah dengan mengikuti pesantren kilat SMP Citra Nusa yang insya Allah ini sedang kami lakukan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Ustaz Setia Mahfud Ashari. Beliau adalah pengasuh Rumah Tahfidz Al-Ikhlas di BDB 2 dan kepala sekolah Andalusia Quran School. Alhamdulillah Ustaz, apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Dan beliau juga sudah hafal Al-Quran 30 juz. Tentunya kalau kita bertanya tentang Al-Quran sudah sangat tepat sekali. Ada beberapa materi yang akan kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Itu salah satunya adalah berkaitan dengan ayat sejadah. Bagaimana ketika kita bertemu dengan ayat sejadah dan kenapa kita harus sujud tilawah ketika bertemu dengan ayat tersebut. Baik, tidak memperpanjang kalam, insya Allah untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Siswa-siswi Citra Nusa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas, sama-sama belajar tentang ayat sajadah. Yang pertama, apa sih ayat sajadah? Ayat sajadah adalah ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang di situ kita disunahkan untuk sujud. Nama sujudnya adalah sujud tilawah. Di dalam Al-Quran biasanya ayat sajadah itu dikasih tanda, ada tandanya. Ya. Tandanya itu seperti bentuk kayak masjid gitu ya, kayak kubah masjid gitu. Di beberapa cetakan itu diberi tanda kubah masjid, baik di ayatnya atau di pinggiran dari halaman tersebut. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita ketemu dengan ayat sajadah tersebut? Nah, kita disunahkan untuk sujud, namanya sujud tilawah. Ya. Kenapa kok kita diajarkan, kita disunahkan untuk sujud tilawah? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada, i'tazala asy-syaitanu yabki yaqul, ya wailata umira ibnu Adam bis-sujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujudi fa'asaitu faliyan nar." Rawahu Ahmad wa Muslim. Yang artinya bahwa Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila seorang anak Adam membaca satu ayat sajadah, kemudian dia sujud, i'tazala syaitan, maka setan itu akan menghindar. Ya, setan itu akan menghindar dan nangis. Yabki, yaqulu, dan dia berkata, ya wailata, celakalah aku, kata setan. Celakalah aku, kata setan. Anak Adam diperintahkan untuk sujud, dia sujud, maka baginya surga. Dan aku diperintahkan untuk sujud,
aku tidak mau, maka bagiku neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Para siswa-siswi yang dirahmati Allah, di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita ketemu, kita membaca ayat sajadah dalam Al-Quran, kita disunahkan untuk sujud. Insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Setan diperintahkan untuk sujud, tapi dia tidak mau, maka dia mendapatkan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini kesempatan ketika kita di bulan Ramadan, kita bertilawah Al-Quran, diperhatikan. Ada pasti ketemu dengan ayat-ayat sajadah. Karena dalam 30 juz itu ada ayat-ayat sajadah sekitar 15. Ada 15 ayat sajadah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Amr bin As, ya, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan aqra'ahu 15 sajadatan fil Quran, minha thalathun fil mufassal wa fil haji sajadatan. Rawahu Ibnu Majah. Diriwayatkan bahwa Amr bin As itu menerima dari Rasulullah SAW ada 15 ayat sajadah. Yang 13 terdapat pada Al-Mufassal, ayat-ayat yang terpisah, surat yang terdapat di surat-surat yang terpisah. Wa fil haji, dan di dalam surat Al-Hajj sajadatani ada 2 ayat sajadah. Nah, jadi dalam Al-Quran itu ada 15 tempat yang kita disunahkan untuk sujud tilawah namanya. Lantas bagaimana bacaannya? Kan gitu ya? Nah, bacaannya bagaimana? Nah, ini mudah-mudahan kita bisa hafal nih. Ya, kalaupun belum hafal tidak apa-apa, latihan. Mudah-mudahan kita bisa hafal. Ya, ya. Seperti apa bacaannya? Bacaannya riwayatnya cukup banyak. Cuman yang masyhur, ya, ada yang paling masyhur adalah sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini bacaan ketika sujud tilawah. Jadi ketika kita ketemu dengan ayat sajadah, kita bertakbir kemudian sujud. Allahu Akbar, sujud. Ya. Kemudian kita membaca dalam sujudnya cukup 1 kali sujud. Ya. Tadi kalimat itu, ya, doa tersebut, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah sujud kemudian duduk kembali dan melanjutkan bacaan. Gitu. Nah, kesunahan untuk sujud tilawah ini dilakukan bukan hanya saat tilawah biasa saja, maksudnya di luar sholat. Di dalam sholat pun kita disunahkan untuk sujud tilawah. Gitu. Ketika kita sholat sendirian misalkan, kita membaca salah satu daripada ayat sajadah. Misalkan kita membaca surat Al-Alaq misalkan, yang di penghujungnya itu ada ayat sajadah. Ya. Fasjud wa qatarib misalkan gitu ya. Begitu sampai pada ayat tersebut, nah kita sunah sujud. Sujud, ya, kemudian berdiri lagi. Ya, setelah berdiri, ya kita lanjutkan bacaan, ya, surat Al-Qadar. Ya, setelah itu baru ruku. Gitu. Itu ketika dalam salat. Atau misalkan kita membaca surat As-Sajdah misalkan. Baca surat As-Sajdah, di situ di ayat ke-15 ada ayat sajadah. Ya, Alif Lam Mim Sajadah, itu di ayat ke-15-nya ada ayat sajadah. Nah, ketika kita sampai di ayat ke-15 tersebut, ya, kita langsung sujud. Ya, kalau yang hafal ya. Nah, yang hafal ya, kalau yang hafal. Ya, sujud, kemudian berdiri kembali melanjutkan bacaan ayat yang ke-16-nya dan seterusnya sampai selesai, kemudian baru ruku. Nah, itu kaifiyah atau cara ketika kita sujud tilawah di dalam sholat. Nah, itu ya insya Allah jelas ya kira-kira terkait dengan ayat sajadah. Ada 15 tempat, mungkin nanti silahkan dicari. Insya Allah sangat mudah, ada di Al-Quran ya, ada tandanya. Untuk Quran-Quran cetakan Indonesia itu biasanya ada tanda di pinggir
sebelah kanan atau sebelah kirinya, ya itu ada tanda seperti gambar sajadah atau gambar kumbah masjid. Kalau cetakan timur tengah itu ada garis di atas kalimat sujudnya, ada garis di atas kalimat sujudnya, dan ditambah lagi di sebelah halamannya, sebelah luar halaman itu ada tanda juga. Jadi kalau yang cetakan timur tengah ada 2 tanda, kalau cetakan Indonesia ada 1 tanda. Insya Allah akan mudah kita temui ayat sajadah di dalam Al-Quran. Demikian. Ya, baik Ustaz, luar biasa sekali. Tadi memang ayat sajadah itu ada sejarahnya dan ada pahalanya juga ketika kita melakukannya. Baik Ustaz, seumpama ini kita belum hafal, ada nggak cara selain untuk ketika kita bertemu ayat sajadah itu ada cara lain nggak selain dari sujud tilawah atau yang tadi bacaan yang Ustaz bacakan tadi? Iya, sunnahnya ya, misalkan kita sunnahnya sujud. Sunnahnya sujud. Adapun bacaannya, kalaupun belum hafal, tidak apa-apa, sujud aja. Sujud aja. Sujud aja. Atau baca tasbih saja. Subhanallah cukup. Atau subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Cukup ya. Yang dihafal. Atau kalau memang belum hafal, cukup sujud aja. Cukup Sujud. Ya. Sujud, kemudian berdiri lagi atau bangun ya. Nah, catatan ketika kita menjadi makmum, imam membaca ayat sajadah. Pada saat imam membaca ayat sajadah dan imam sujud, maka makmum harus ikut sujud. Ya, harus ikut sujud. Nah, kalau seandainya imamnya tidak sujud, makmum tidak boleh sujud sendirian. Gitu. Jadi ikut imamnya. Kalau imamnya membaca ayat sajadah kemudian imam sujud, maka makmum ikut sujud. Kalau imamnya membaca ayat sajadah dan dia tidak sujud, maka makmumnya tidak usah sujud. Gitu. Ya, kalau seandainya di luar sholat, kita belum hafal bacaan yang tadi, ya, dan kita mungkin kesulitan untuk sujud, misalkan, ya baca tasbih saja cukup. Ya. Dan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, ayat sajadah ini untuk sujudnya ya bukan hanya untuk yang baca saja, termasuk yang mendengar pun disunahkan untuk sujud. Nah, karena diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ya, beliau meriwayatkan bahwa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina as-sajdah. Kana yaqra'u alaina al-Qur'an. Kana yaqra'u alaina al-Qur'an. Fa idza marra bis-sajdati ya. Fasajada ya, kabbara wa sajada ya, kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu. Ya. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW pernah membacakan Al-Quran kepada kami, kemudian sampai pada ayat sajadah, beliau bertakbir dan sujud. Dan kami, kata para sahabat, ya kata beliau, dan kami ikut sujud bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi yang mendengar, yang membaca dan yang mendengar ikut sujud. Demikian. Baik. Ya. Alhamdulillah itu tadi materi tentang ayat sajadah. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya. Yang terpenting adalah ilmu harus diamalkan, ilmu harus dilakukan. Jangan sampai kita hanya sebatas tahu tanpa mengamalkannya. Baik, sekian untuk materi tentang ayat sajadah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dan doa kifaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.